Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Putra Pratama dari Ekonomi Islam Angkatan 2021. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu penerapan konsep kota Islami. Baik, pertama saya akan mulai dari apa itu town planning. Town planning adalah penyusunan rencana tata kota sedemikian rupa agar kepentingan-kepentingan yang terkait dapat bekerja dengan baik tanpa adanya hambatan atau juga untuk memudahkan kegiatan di perkotaan. Contohnya yaitu perindustrian dijauhkan dengan kompleks permukiman, lalu ada gedung-gedung pemerintahan didekatkan satu sama lainnya, lalu ada perencanaan pembangunan masjid, alun-alun atau taman kota, pusat bisnis, dan juga fasilitas untuk masyarakat. Baik, selanjutnya apa itu town planning dalam Islam? Dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi bagi umat Islam adalah landasan berpijak dalam mengarungi kehidupan dunia dan juga akhirat, sehingga kedua pijakan tersebut wajib dipakai dalam mengatur segala aspek kehidupannya, dari pribadi, keluarga, lingkungan, sampai juga berbangsa dan juga bernegara. Dan setiap muslim yakin hanya dengan kedua pijakan tersebut kehidupan yang sejahtera, aman dan sentosa serta barokah dari Allah bisa dicapai. Demikian halnya dalam merencanakan kota dan juga lingkungan kehidupannya. Maka Al-Quran dan Sunnah menjadi acuannya dalam merencanakan penataan fasilitas-fasilitas dan penunjang-penunjangnya. Untuk mendapat acuan bagaimana kota dan lingkungan direncanakan secara alami, maka kita harus mengkaji bagaimana kota-kota besar zaman keemasan peradaban Islam yang pernah jaya, yakni periode abad 7 Masehi sampai dengan 13 Masehi, di mana kekhalifahan Islam menguasai dunia sementara bangsa Barat sedang mengalami abad ke-8. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke konsep perencanaan pemukiman Islam. Konsep perencanaan pemukiman Islam itu apa sih? Pemukiman yang proses terbentuknya berdasarkan ajaran agama Islam disebut dengan istilah Darussalam, yaitu pemukiman yang menimbulkan kesejahteraan dan juga keselamatan. Hal ini disebabkan oleh rasa patuh masyarakat yang tinggal di pemukiman tersebut dalam melaksanakan hukum-hukum Islam. Dar merupakan arti rumah, perkampungan, wilayah, daerah, kawasan, atau negara, dan salam mempunyai arti keselamatan atau kesejahteraan. Islamic planning adalah perencanaan kota yang berdasarkan dengan syariah Al-Quran, sunnah, dan tradisi yang terbangun dalam lingkungan Islami. Perencanaan kota ini masih terpengaruh oleh aturan-aturan classical planning, yakni elemen-elemen pembentuk jalan di mana terdapat hierarki jalan dan pengembangan dari geometri grid di mana terdapat pertemuan jalan dengan garis tegas dan benteng atau tembok kota. Islam juga mengambil filosofi classical planning, yaitu merencanakan kota yang memberikan peningkatan kualitas hidup penghuninya, namun proses pembentukannya berbeda. Sumber utama yaitu Quran dan Sunnah dari fikih adalah hal yang vital dalam memindai nilai-nilai sistem Islami atau syariah pada desain dan kriteria perencanaan. Sebagai hasilnya, lingkungan tradisional yang terbentuk merupakan interaksi antara fikih dan proses perencanaan. Hal ini dapat dilihat pada kota Madinah dan juga Tunis. Hal ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban kaum muslim untuk memelihara keyakinannya dan meningkatkan aplikasi dari syariah. Pengembangan aplikasi dari syariah dalam lingkungan kota Islami seharusnya dicapai dengan menyatakan yang baik dan melarang yang bersifat jahat atau tindakan dan elemen yang tidak pantas, di mana telah dinyatakan oleh Allah di dalam kitab maupun melalui komunikasi dengan nabi-nabi atau pemuka agama. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke masjid sebagai simbol masyarakat. Masjid sebagai simbol masyarakat itu yaitu kata masjid berasal dari bahasa Arab yaitu sajadah yasjudu yang artinya sujud. Dalam konteks yang lebih luas, sujud merupakan sebuah ekspresi dari kepatuhan dan ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Masjid merupakan simbol dari suatu komunitas masyarakat yang mempercayai bahwa masjid sebagai faktor pemersatu kegiatan masyarakatnya dan juga berperan sebagai kota silator dalam pembangunan dan juga pengembangan masyarakatnya. Dalam perkembangan, masjid merupakan tanda dan simbol kepercayaan, ritual, dan keagamaan yang diwujudkan dalam sosial religius dan institusi kebudayaan yang terdapat dalam bentuk fisik dan orang-orangnya. Menurut awal pembentukan kota dengan perencanaan Islami diawali dengan pendirian masjid oleh Nabi Muhammad SAW pada pusat kota. Kemudian Nabi Muhammad membagi lahan untuk kiftah atau quarter, atau untuk properties, dan juga dur untuk rumah kepada muhajirin
imigran lainnya, suku asli tempat tersebut, dan juga untuk masyarakat asli pengikutnya dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan masuk ke masjid sebagai simbol. Untuk mengakomodasi interaksi dan hubungan sosial pada masyarakat, di dalam kota Islami terdapat fasilitas umum seperti pasar, square, area pendidikan, dan juga pemerintahan. Masjid merupakan pusat penyebaran dari kota Islami, sehingga dapat dijelaskan pula bahwa merupakan pusat kegiatan dari masyarakat kota. Untuk itu, masjid dikelilingi dengan area komersial seperti pasar, kemudian ada pusat pemerintahan, dan juga ada pendidikan atau madrasah. Baik, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis masjid. Jenis masjid itu ada 3. Yang pertama itu ada Masjid Al-Jami. Jami berarti mengumpulkan atau berkumpul. Pada penggunaan awalnya, jami tidak disematkan ke masjid, namun berdiri sendiri sebagai sebuah istilah dalam Islam yang artinya mengumpulkan atau berkumpul. Namun kemudian istilah ini pun digunakan untuk masjid sebagai salah satu tempat utama dari berkumpulnya kaum muslimin. Masjid Al-Jami juga merupakan masjid harian untuk satu kota atau tetangganya. Masjid Al-Jami dapat ditempuh dengan berjalan kaki dengan jarak sekitar 150 hingga 200 meter dari pemukiman masyarakat. Lalu yang kedua ada Masjid Al-Jomah. Istilah Masjid Al-Jomah ini digunakan pada masjid yang mengumpulkan muslimin untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Masjid Al-Jomah ini berjarak sekitar 250 hingga 300 meter dari Masjid Al-Jami. Dan yang ketiga ada musola. Musola berarti tempat sholat. Istilah ini ditunjukkan kepada tempat-tempat tertentu yang digunakan oleh Rasulullah sebagai tempat untuk melaksanakan sholat 2 hari raya, sholat istiqo, dan sebagainya. Pada masa lalu, musala digunakan sebagai tempat beribadah bagi beberapa distrik atau seluruh kota yang dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan. Tempat yang biasanya digunakan adalah kawasan lapang yang tidak berbumbung atau berdinding. Namun sekarang musola diartikan sebagai ruang yang dikhususkan untuk menaikkan sholat dan tidak semestinya memiliki qari'ah atau jemaah sendiri secara khusus. Baik, selanjutnya kita masuk ke karakter ruang terbuka dari kota Islami. Yang pertama tuh 5 tipe urban void yang merupakan bagian dari interior kota adalah ruang penerima terbuka yang merupakan ruang transisi atau ruang penerima dari daerah private menuju ke daerah publik. Ruang kosong di dalam blok bangunan yang bersifat semi-private, jalan dan lapangan sebagai wadah aktivitas masyarakat secara komunal, taman dan kebun, serta ruang terbuka linear yang berhubungan dengan daerah aliran sungai dan jalur hijau kota. Lalu ada pengawasan secara mendasar terhadap organisasi fisik. Pada kota tradisional, Islam merupakan konsep dasar dari pembangunan atau pengembangan dari ruang dalam interior ke ruang luar, yaitu eksterior. Lalu terdapat bentuk pemisahan yang tegas antara ruang private, yaitu rumah, ruang semi-private, yaitu halaman, dan juga ruang publik, yaitu jalan. Lalu kita masuk ke karakter ruang terbuka kota Islami yang kedua, yaitu masyarakat Islam secara perorangan disatukan oleh rasa kekeluargaan, keturunan, dan kebersamaan fungsi. Tetapi di dalam beberapa hal mereka ditempatkan di dalam suatu ruang komunal. Perencanaan kota-kota Islam diutamakan pada penataan urban space untuk supra-individual. Kelompok supra-individual ini merupakan suatu bentuk kekeluargaan, keturunan, dan persamaan fungsi. Kota-kota Islam bercirikan formalisme yang fleksibel dan arsitektur masyarakat Muslim selalu memiliki hubungan yang erat dengan alam dan lingkungannya. Lalu ruang-ruang Muslim merupakan inti dari segala hubungan ekspresi yang koheren dan realitis sosial kultural yang harmonis. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke prinsip hablum minallah dan juga hablum minannas. Apa sih prinsip hablum minallah dan hablum minannas ini? Yaitu salah satu konsep dari karakter pemukiman Islam adalah hablum minallah dan hablum minannas. Konsep ini dimaksudkan untuk menghadirkan sebuah pemukiman yang seimbang dalam hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, dan keselarasan manusia dengan alam sekitarnya. Dengan keseimbangan ini diharapkan kita dapat menjadikan manusia sebagai pengguna, menjadi manusia khalifah yang tidak membuat kerusakan di muka bumi ini sebagai salah satu aspek ketakwaan kita kepada Tuhan. Hal ini juga termuat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda,
Terdapat 4 perkara, satu di antara menyangkut hubungan dengan aku, satu menyangkut hubunganmu dengan hamba-hambaku, satu untukmu, dan satu untuk aku. Adapun yang untuk aku ialah bahwasanya engkau menyembahku, tidak menyatukanku sesuatu dengan aku. Sedang yang satu untuk engkau ialah bahwasanya apa yang telah engkau perbuat dari kebaikan aku akan membalasmu. Adapun yang satu antara aku dan engkau ialah bahwasanya engkau berdoa dan aku menerima apa yang antaramu dan hambaku ialah bahwasanya engkau melerakan bagi mereka apa yang engkau lerakan bagi dirimu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Dalam hadis tersebut diterangkan bahwa terdapat beberapa perkara yang penting. Salah satunya yaitu keseharusan untuk kita selalu mengedepankan hubungan manusia dengan Allah, yaitu hablum minallah, tanpa melupakan hubungan dengan sesama manusia, yaitu hablum minannas. Baik, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu yang dimulai dari prinsip hablum minallah. Prinsip hablum minallah ini pada dasarnya menaungi hablum minannas. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam konsep hablum minallah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai pengingat akan keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nilai ini bertujuan meletakkan fokus manusia sebagai khalifah dipertanggungjawabkan sebagai pemimpin di bumi dengan nilai-nilai yang baik. Manusia mudah menerima dan menyampaikan pesan melalui komunikasi visual. Lalu yang kedua yaitu nilai pengingat akan ibadah ritual. Dalam Islam konsep ibadah mencakup skup yang begitu luas yang merangkumi segenap aspek kehidupan. Untuk bangunan masjid, musola, atau sesuatu ruang yang memudahkan manusia beribadah perlu dibina di tempat-tempat strategis dan orientasi yang mudah untuk dicapai dan juga dilihat. Yang ketiga, nilai pengingat atas kejadian alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan kepada kejadian alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan penggunaan bahan, orientasi bangunan, dan metodologi perencanaan suatu pemukiman atau juga bangunan. Yang keempat yaitu nilai pengingat kepada kematian. Elemen yang membawa kepada peringatannya yaitu pesan kehidupan di dunia yang hanya bersifat sementara dan unsur kematian sebagai pemutus alam di dunia. Lalu selanjutnya ada prinsip hablum minannas. Nilai-nilai yang terkandung dalam konsep hablum minannas itu ada 4. Yang pertama, ukhuwah dan integrasi sosial. Ukhuwah adalah hubungan persaudaraan dengan seluruh masyarakat. Menjalin ukhuwah merupakan hal yang penting untuk membina hubungan antara masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua, pembangunan ruang terbuka. Pembangunan ruang terbuka merupakan salah satu hal yang penting karena disinilah hubungan ukhuwah akan berlangsung dan juga terjalin. Di dalam Islam terdapat individu bertanggung jawab kepada kebajikan masyarakat sehingga informasi dari masyarakat perlu difasilitasi seluas-luasnya. Yang ketiga, nilai pengingat atas kejadian alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faktor yang sama pentingnya dengan pembangunan fisik ruang adalah faktor pendidikan masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan pendidikan serta arahan yang dapat memberikan kesadaran kepada mereka akan pentingnya hubungan ukhuwah dan pembangunan sosial. Dan yang terakhir adalah tidak membeda-bedakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia terdiri dari berbagai bangsa dan juga ras. Namun hal ini tidak menjadikan sumber perpecahan. Karena dalam Islam ukuran derajat seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala terletak pada ketakwaan dan juga keimanannya. Baik, kita sekarang akan masuk ke kota-kota era kejayaan Islam. Kita pertama akan pergi ke Asia dulu. Di Asia terdapat 2 kota, yaitu pertama kota Damaskus berada di Suriah dan juga kota Baghdad yang berada di Irak. Pertama kita akan pergi ke kota Baghdad yang ada di Suriah. Kota Baghdad ini sebelum kota Damaskus menjadi wilayah kekuasaan Muslim adalah merupakan pusat kota pemerintahan kolonial Romawi. Sejak menjadi wilayah Islam khususnya pada waktu kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 206 hingga 680 Masehi, pendiri dinasti Umayyah mengumumkan sistem pemerintahannya sebagai kerajaan. Sejarah mencatat bahwa kemajuan umat Islam dalam bidang ilmu dan seni arsitektur Islam telah dimulai semenjak dinasti ini memegang tampuk kekuasaan. Keputusan perubahan sistem pemerintahan ini ikut mengubah sendi kehidupan lain, dari cara berpakaian hingga tempat tinggal. Dinasti Umayyah mulai mengembangkan pola arsitektur khususnya pada bangunan tempat
pada bangunan dan tempat penting yang ada pada masa itu. Pola arsitektur Arab yang sebelumnya mendominasi bangunan negara, masjid, dan benteng pada masa Khulafa ar-Rasyidun di tangan dinasti Umayyah bercampur dengan corak Romawi. Pada masa itu mulai diperkenalkan tempat pemandian umum. Terus untuk pembangunan tempat ini pemerintah saat itu menyiapkan anggaran khusus. Para Khalifah Umayyah di Damaskus dikenal sangat royal dalam mengusahakan tempat seperti ini. Selain bangunan hammam, pengusaha dinasti Umayyah juga membangun tempat beristirahat bagi para pemburu di padang pasir yang dikenal dengan sebutan karavanserai. Pada saat Khalifah Umayyah yang paling berpengaruh berkuasa Khalifah Abdul Malik bin Marwan mulai memperkenalkan konsep kubah pada arsitektur masjid. Pada masa itu ia membangun kubah Masjid Al-Aqsa, yaitu konsep kubah ini merupakan adopsi dari bangunan katedral Kristen Ortodoks pada masa Bizantium. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kota Baghdad yang ada di Iran. Baghdad adalah kota-kota yang tetap rapi dengan saluran sanitasi pembuangan najis di bawah tanah serta jalan-jalan luas yang bersih dan diberi penerangan pada malam hari. Ini sangat kontras dengan kota-kota di Eropa pada masa itu yang sangat kumuh, kotor, dan pada malam hari gelap gulita sehingga rawan kejahatan. Pada 30 Juli 762 Masehi, Khalifah Al-Mansur mendirikan kota Baghdad. Al-Mansur percaya bahwa Baghdad adalah kota yang akan sempurna untuk menjadi ibu kota khilafah. Al-Mansur sangat mencintai lokasi itu sehingga konon dia pernah berucap, kota yang akan kudirikan ialah tempat aku tinggal dan para penerusku akan memerintah. Modal dasar dari kota ini adalah lokasinya yang sangat strategis dan memberikan kontrol atas rute perdagangan sepanjang sungai Tigris ke laut dan dari Timur Tengah ke Asia. Tersedianya air sepanjang tahun dan iklimnya yang kering juga membuat kota ini lebih beruntung daripada ibu kota khilafah sebelumnya yaitu Madinah atau juga Damaskus. Namun modal dasar tadi tentunya tidak akan efektif tanpa perencanaan yang luar biasa. 4 tahun sebelum dibangun, tahun 758 Masehi, Al-Mansur mengumpulkan para insinyur dan arsitek dari seluruh dunia untuk datang dan membuat perencanaan kota. Lebih dari 100.000 pekerja konstruksi datang untuk mensurvei rencana-rencana. Banyak dari mereka disebar dan diberi gaji untuk langsung memulai pembangunan kota. Kota dibangun dalam 2 semi lingkaran dengan diameter sekitar 19 km. Pada bulan Juli dipilih sebagai waktu mulai karena 2 astronom, Naubat Ahfaz dan juga Masya Allah dipercaya bahwa itu saat yang tepat karena air Tigris sedang tinggi sehingga kota dijamin aman dari banjir. Memang ada sedikit astrologi di situ, tetapi itu bukan pertimbangan utama. Batu bata yang dipakai untuk membangun juga berukuran sekitar 45 cm pada seluruh seginya. Abu Hanifah adalah penghitung batu bata dan dia mengembangkan sistem kanalisasi untuk membawa air baik untuk pembuatan batu bata maupun untuk kebutuhan manusia. Setiap bagian kota yang direncanakan untuk jumlah penduduk tertentu dibangunkan masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, area komersil, tempat singgah bagi musafir, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan juga perempuan. Bahkan pemakanan umum dan tempat pengolahan sampah juga tidak ketinggalan. Sebagian besar warga tak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, serta untuk menuntut ilmu atau juga bekerja. Karena semua dalam jangkauan perjalanan kaki yang wajar, dan semua memiliki kualitas yang standar. Negara dengan tegas mengatur kepemilikan tanah berdasarkan syariat Islam. Tanah pribadi yang ditelantarkan lebih dari 3 tahun akan ditarik kembali oleh negara, sehingga selalu tersedia dengan cukup tanah-tanah yang dapat digunakan untuk membangun fasilitas umumnya. Namun perencanaan kota juga memperhatikan aspek pertahanan terhadap ancaman serangan. Ada 4 benteng yang mengelilingi Baghdad, masing-masing diberi nama Kufah, Basrah, Khurasan, dan juga Damaskus, sesuai dengan arah gerbang untuk perjalanan menuju kota-kota tersebut. Setiap gerbang memiliki pintu rangkap yang terbuat dari besi tebal, yang memerlukan beberapa lelaki dewasa untuk membukanya.
Baik, untuk bagian Asia sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke benua Eropa. Di Eropa juga terdapat dua kota, yaitu pertama kota Cordoba dan juga kota Granada yang keduanya berada di Spanyol. Pertama kita akan terbang ke Cordoba dulu. Cordoba itu adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam, yang kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah. Oleh penguasa Muslim, kota ini dibangun dan diperindah. Jembatan besar dibangun di atas sungai yang mengalir di kota-kota. Taman-taman dibangun untuk menghiasi ibu kota Spanyol Islam itu. Pohon-pohon dan bunga-bunga pun diimpor dari timur. Di seputar ibu kota berdiri istana-istana yang megah yang semakin mempercantik pemandangan. Setiap istana dan taman diberi nama tersendiri dan di puncaknya terpancang istana Damsyik. Di antara kebanggaan kota Cordoba lainnya adalah Masjid Cordoba. Menurut Ibnu Al-Dalai, terdapat 491 masjid di sana. Di samping itu, ciri khusus kota-kota Islam adalah adanya tempat-tempat pemandian. Di Cordoba saja terdapat sekitar 900 pemandian. Di sekitarnya berdiri perkampungan-perkampungan yang indah karena air sungai tak dapat karena air sungai tak dapat diminum, penguasa Muslim mendirikan saluran air dari pegunungan yang panjangnya 80 km. Selanjutnya kita akan bergeser sedikit, yaitu ke kota Granada. Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di sana berkumpul sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikir Islam. Posisi Cordoba diambil alih oleh Granada di masa-masa akhir kekuasaan Islam di Spanyol. Arsitektur bangunannya terkenal di seluruh Eropa. Alhambra sering juga dijuluki istana yang hilang atau kejayaan yang sirna. Alhambra menyimpan rekaman sejarah, kehebatan ilmu pengetahuan, karya sastra, seni, dan arsitektur umat Islam. Bahkan Cordoba, wilayah di mana Alhambra berdiri, disebut sebagai puncak kecemerlangan ilmu pengetahuan Islam. Di saat Barat sedang dalam abad ke-8, Istana Alhambra yang sangat indah ini adalah pusat dan puncak ketinggian arsitektur Islam di Spanyol. Istana itu dikelilingi taman-taman yang tidak kalah indahnya. Kisah tentang kemajuan pembangunan fisik ini masih bisa diperpanjang dengan kota dan Istana Az-Zahra, Istana Al-Ghazal, Menara Gilda, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke komparasi ketentuan kota Islami dengan tatanan objek studi kasus. Saya akan mengambil Kecamatan Batu Jajar yang ada di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Untuk aspek tatanan kota, yaitu dalam segi ekonominya, terdapat pasar di pusat dan industri dan pertanian di luar. Dalam tatanan studi kasusnya, ini sudah terjalan dengan baik karena di Batu Jajar sendiri terdapat pasar induk yang dapat dijangkau dari segala arah, dan pasar tersebut bersebelahan dengan Masjid Agung Batu Jajar, dan kawasan industri pun terpisah cukup jauh dari pasar. Untuk penerapannya ini sudah oke. Lalu dalam aspek sosial dan budaya, yang pertama konsep menghargai tetangga itu sudah oke dijalani karena membantu. Contohnya kalau ada tetangga punya acara dan saling memberi makan tuh sudah sering terjadi di Batu Jajar. Lalu yang kedua hadis Nabi, yaitu tentang yang pernah diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, tetangga ialah 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, dan 40 rumah ke belakang. Rasulullah SAW menegaskan untuk selalu memiliki tetangga dekat ataupun jauh, sesama muslim ataupun non-muslim. Ini sudah diterapkan di Batu Jajar karena dalam satu ruang RT terdapat 45 rumah. Untuk penerapannya sudah oke. Lalu yang ketiga ada konsep silaturahmi dan juga hijab. Untuk di Batu Jajar sendiri konsep ini masih meningkat tetapi belum maksimal. Lalu yang ketiga ada aspek dari segi fasilitas dan utilitas. Yang pertama ibadah di pusat kota dan lingkungan. Untuk tatanan di Batu Jajar sendiri, di samping kiri masjid komplek terdapat taman dan di depannya terdapat lapangan. Jadi penerapannya ini sudah oke. Lalu yang kedua, sumber air juga lancar. Untuk tatanan di Batu Jajar terdapat PDAM dan penerapannya sudah oke.
Maka kesimpulan dari studi kasus tersebut adalah dengan melihat tabel konspirasi di atas, maka kalau dibandingkan antara jumlah yang bernilai oke dengan jumlah aspek acuan ketentuan konsep kota Islami, maka dihasilkan 6:10 kali 100%, yaitu 83,3%. Jadi bisa disimpulkan bahwa tingkat penerapan konsep kota Islami pada objek kasus yaitu Kecamatan Batu Jajar, Jawa Barat adalah sebesar 83,3%. Dari segi sosial budaya pengaruhnya semakin meningkat terhadap pola tingkah laku masyarakatnya. Jika ketentuan kota Islami semakin diterapkan dengan presentasi yang lebih tinggi, artinya jika konsep kota Islami diterapkan secara utuh, maka bisa dijamin masyarakat madani sebagaimana zaman Rasulullah akan terwujud. Lalu kesimpulan yang bisa saya ambil dari presentasi saya yaitu kota Islami adalah kota yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah serta dihuni oleh masyarakat Islam. Wujudnya adalah kota yang direncanakan pada zaman keemasan Islam seperti Baghdad, Cordoba, Granada, dan juga Damaskus. Masjid menjadi pusat kota dan bangunan publik melingkari masjid itu. Lokasi strategis dan dapat dicapai dari semua arah. Ruang terbuka untuk sosial merupakan sebuah kewajiban didasarkan pada konsep hablum minallah dan juga hablum minannas, dan juga rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, serta hijab dalam perbedaan fasilitas pria dan wanita. Bebas banjir tetapi saluran air bersih dijamin lancar dan aliran air kotor terjaga sehingga tidak menimbulkan bau dan bebas dari sampah, dan juga tentunya menjaga kebersihan kota. Di sini ada sumber-sumber yang saya ambil untuk presentasi saya. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih.